Proyek kapal Aceh Hebat menuai polemik besar untuk Aceh. Beberapa waktu yang lalu, terkait proyek kapal Aceh Hebat ini sudah dipanggil Sekda Aceh Takwalah oleh pihak KPK. Koordinator Majelis Pemuda Aceh, Heri Mulyandi, mengatakan bahwa kehadiran KPK di Aceh patut mendapat apresiasi dalam mengusut kasus-kasus yang ada, kepada dialeksis.com pada Rabu 23 Juni 2021. Pertama, secara kelembagaan Majelis Pemuda Aceh sangat mengapresiasi kehadiran KPK di Aceh karena memang sejauh ini publik melihat ada kejanggalan. Dalam hal ini, Sekda Aceh Takwalah menjadi orang penting di kapal Aceh Hebat. Heri mengatakan, dalam proses penyelidikan, orang yang pertama dipanggil adalah Sekda Takwalah dan yang kedua adalah Kadis Perhubungan. Memang dalam proses penyelidikan KPK kita melihat pertama yang dipanggil itu adalah Sekda sebagai bagian penting dalam penyelenggara pemerintahan Aceh. Yang kedua Kadis Perhubungan, ya kan? Cuma kita belum tahu, ini ada beberapa lagi yang memang sedang diperiksa, namun kita berharap pemeriksaan ini sampai kepada orang yang nomor satu di Aceh, yaitu Pak Gubernur, tentang bagaimana sebenarnya hal-hal isu-isu yang mencuat tentang dugaan korupsi dengan berbagai proyek termasuk kapal Aceh Hebat, MIC dan juga pengalihan skandal skema Blok B. Sementara itu, satu hari sebelum KPK hadir di Aceh, Gubernur dinyatakan positif COVID-19. Pernyataan tersebut menimbulkan kegaduhan publik. Karena memang pertama kita melihat kejanggalan-kejanggalan terhadap pertama bukti, yang kedua transparansi terhadap tim dokternya, siapa dokternya, yang ketiga memang kehadiran KPK ini memang tiba-tiba saja kita melihat Gubernur terkena positif COVID sehari malahan sebelum diperiksa. Jadi kan ini indikasi yang menyebabkan kecurigaan publik. Dirinya menambahkan saat Gubernur Nova Iriansyah dinyatakan positif COVID-19, namun diketahui sampai saat ini tidak ada surat yang terlampir yang mengatakan positif corona oleh dokter, dan tim dokternya saja tidak diketahui. Sejauh yang kita lihat belum ada surat bukti menyatakan bahwa Pak Gubernur dinyatakan positif COVID dari dokter, ya. Yang kedua, beberapa pernyataan jubir kita lihat juga tidak menyatakan siapa dokternya, hanya tim dokter gitu kan. Seharusnya harus melakukan transparansi kepada publik siapa tim dokternya dan bagaimana bentuk suratnya. Ya, tim dokter sejauh ini sampai hari ini belum disebutkan siapa dokternya, yang kemudian surat keterangan COVID-nya juga tidak dilampirkan. Heri menutup pembicaraan dengan harapan agar KPK dapat berkoordinasi dengan pihak Fakultas Kedokteran USK. Makanya kita lebih mendesak supaya meminta KPK untuk berkoordinasi dengan pihak kampus Unsia sebagai ini untuk melakukan tes PCR di Fakultas Kedokteran sebagai kampus yang kita lihat sebagai independen dalam hal hasil swab nantinya. Dari Banda Aceh, Ahmad Nursalam, Dialeksis TV.